Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tepat ketika Lizzie sedang bersiap mencari peserta dan lolos dalam pemilihan pendahuluan. Di ranah pertempuran ke-27 di tahap tengah Kaisar Dewa. Saat ini, malam telah tiba di seluruh dunia perang. Luo Feng melebarkan sayapnya dan terbang di langit, menghadap ke dataran tinggi yang runtuh dan hancur di bawahnya. Setelah ratusan tahun pertempuran gila-gilaan dan pertempuran sengit yang dilakukan oleh banyak kaisar dewa yang kuat, sudah lama menjadi hal biasa jika tanah tenggelam, gunung, dan sungai tenggelam, runtuh, dan sungai mengubah arahnya. Seluruh dunia perang sepertinya tersebar. Namun bumi tampak sangat sunyi di bawah malam. Luo Feng, yang sedang terbang, tiba-tiba menoleh, matanya bergerak sedikit, dan dia sudah bisa merasakan fluktuasi ruang dan waktu yang disebabkan oleh pertempuran di kehampaan tidak jauh dari sana. Hal ini membuat Luo Feng tidak bisa menahan senyumannya. Aku cukup beruntung kali ini. Aku baru mencarinya selama lebih dari setengah tahun, tapi aku tiba-tiba menemukan duel antara pria kuat lainnya, dan itu tidak jauh dari tempatku berada. Di dunia luar, kecuali jarak antara kaisar dewa yang kuat sangat besar, waktu pertempuran biasanya berlangsung sangat lama. Adalah normal untuk bertarung selama puluhan ribu atau ratusan ribu tahun seperti harta karun tipe istana dan harta rahasia sekali pakai, meskipun terbagi. Sulit untuk membedakan antara kemenangan dan kekalahan, serta hidup dan mati. Namun di dunia perang ini, beberapa cara eksternal seperti harta karun istana dan harta rahasia sekali pakai tidak dapat digunakan. Anda hanya dapat mengandalkan harta pertempuran dan kekuatan tempur ilahi Anda sendiri untuk bertarung akan dilakukan. Putuskan hasilnya dalam waktu singkat. Jika bisa menang, cepat menang. Jika tidak bisa menang, segera menyerah. Dan setelah pemenang mendapatkan poin, dia akan segera menyembunyikan auranya dan melarikan diri. Inilah sebabnya selama ratusan tahun, meskipun Luo Feng seringkali dapat merasakan fluktuasi dalam pertempuran, sebagian besar disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh, dan pertempuran telah selesai pada saat dia tiba. Tapi kali ini, menurut persepsi Luo Feng, jarak mereka tidak berjauhan. Pertarungan ratusan tahun ini telah membuat kekuatanku berkembang jauh lebih cepat daripada pencerahan normal selama triliunan zaman. Pada saat ini, wilayahku telah mencapai batas tahap awal Kaisar Dewa, dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah, tahap Kaisar Dewa. Luo Feng berpikir dalam hatinya. Berpikir, saya harap ketika mereka tiba, pertempuran mereka belum berakhir dan mereka dapat bertemu lawan yang cocok. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, Luo Feng menghilang ke dalam malam dan dengan cepat bergegas menuju ke arah gelombang pertempuran. Hanya dalam 10 detik, dia telah tiba di atas celah benua yang lebarnya ratusan miliar tahun cahaya. Luo Feng melihat ke bawah, dan dengan penglihatannya, dia bisa dengan mudah melihat pemandangan di celah itu. Retakannya berantakan, dan bebatuan di dasar retakan itu hancur menjadi bubuk. Jelas sekali bahwa perkelahian yang mengerikan baru saja terjadi di sini. Tiba-tiba, kilatan kecerahan melintas di mata Luo Feng. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan iblis ular yang lahir di kam kehidupan sumber caotik. Jejak kegembiraan melintas di matanya, dan dia langsung turun ke udara, selangkah demi selangkah, dan akhirnya sampai ke tanah di dasar celah. Di sana, ada sosok tinggi bertubuh manusia dan berkepala ular, mengenakan baju besi hitam, berdiri dengan tombak berwarna darah. Sosok ini tidak lain adalah iblis ular, pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa tingkat menengah dari dunia sumber pertama kam kehidupan sumber kekacauan bawaan. Luo Feng juga menerima informasi bahwa ia dianggap sebagai salah satu dari 100 dewa tingkat menengah teratas pembangkit tenaga Kaisar dalam permainan Tuan ini. Meskipun dia berada di tahap tengah Kaisar Dewa, dia memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Kaisar Dewa tahap akhir pada umumnya. Dibandingkan dengan tubuh tinggi iblis ular, sosok Luo Feng sedikit lebih kurus, namun tubuh yang memegang pedang Wumo juga memancarkan aura ganas yang mencengangkan, terutama niat pedang yang melonjak, yang membuat mata vertikal kuning pucat iblis ular itu bersinar kilasan ketakutan yang mendalam. Apakah kamu? Iblis ular itu berkata dengan ragu-ragu, pedang bersayap emas dari kam kultivator. Dia merasakan ancaman fatal dari kubu Kaisar Dewa penggarap pikiran di depannya. Ini tidak ada hubungannya dengan aura yang terungkap, itu hanya naluri di antara yang kuat untuk waktu yang lama.
Jika Anda mengetahui sesuatu tentang penampilan pria kuat, Anda tentu juga mengetahui sesuatu tentang Luo Feng. Iblis ular, senyuman yang tak dapat dijelaskan muncul di bibir Luo Feng. Pertarungan gilanya selama ratusan tahun secara alami akan menarik perhatian banyak peserta, jadi wajar jika iblis ular segera mengenalinya. Kamu ingin melawanku? Suara iblis ular itu sangat dingin. Ya, Luo Feng mengangguk dan tersenyum, saya ingin memenangkan tempat pertama di dunia pertempuran ke-27. Mengalahkan Anda untuk mendapatkan semua poin adalah jalan pintas. Ketika Anda tersingkir, saya khawatir saya tidak akan jauh lagi dari lolos pemilihan pendahuluan. Haha, kalian dari kaum kultivator benar-benar sombong. Ada sedikit niat membunuh dalam suara dingin iblis ular itu. Haha, kamu akan tahu setelah satu pertempuran apakah kamu sombong atau tidak. Mata Luo Feng penuh dengan kegembiraan, pedang Wumo di tangannya sedikit diturunkan, dan cahaya gelap tiba-tiba muncul di pedang Wumo. Suara iblis ular kembali tenang, kebetulan nenek moyang klan kita juga memintaku untuk melenyapkan Kaisar Dewa dari kaum kultivator sebanyak mungkin, jadi izinkan aku melihat apa yang istimewa dari sayap dan pedang emasmu. Banyak prajurit Hunyuan yang kuat di kota fantasi sedang menyaksikan pertempuran di alun-alun. Ular Yuan, iblis ular yang kamu pilih sebagai keturunanmu akan benar-benar bertemu lawannya kali ini. Seorang pria mirip burung raksasa yang lahir di kaum kehidupan Hunyuan memandang ke sosok tidak jauh dari sana yang mengenakan jubah bintang dengan kepala ular dan tubuh manusia dan tersenyum. Mata Snake Yuan juga tertuju pada layar cahaya alam perang ke-27 saat ini, dan ekspresinya sedikit serius. Di sisi lain, orang kuat Hunyuan kalajengking hitam berkepala 3 tersenyum dan berkata, iblis ular di klan Snake Abyss ini telah menyebutkannya kepadaku sebelumnya. Dilihat dari penampilan sebelumnya, dia memang yang terbaik di tahap tengah. Kaisar Dewa dalam permainan tuan ini. Para peserta pertempuran harus berada di peringkat 50 teratas, dan ada kemungkinan untuk mencapai 10 besar. Adapun si kecil lainnya, dia adalah kuda hitam baru dari alam perang ke-27 kaum kultivator. Snake Yuan, apakah kamu memiliki kartu truf lain sebagai junior? Bisakah kamu membunuh orang ini dari kaum pembudidaya? Tanya makhluk caotik sos alami seperti burung raksasa. Snake Yuan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, iblis ular adalah yang paling berbakat di antara kaisar dewa klan kita. Saya juga memberinya beberapa kartu truf, tetapi praktisi bernama Luo Feng memiliki bakat tertentu dalam dirinya. Itu adalah harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Mungkin saja untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk membunuhnya. Tidak apa-apa jika kamu bisa mengalahkannya. Jika kamu melenyapkannya, kamu mungkin bisa memotong jalur kultivasinya di masa depan. 3 orang kuat kalajengking hitam Hunyuan tertawa dan berkata, namun, pertarungan ini juga bisa dianggap sebagai permulaan pertandingan tuan. Ini adalah pertandingan paling seru hingga saat ini. Alam pertempuran ke-27 di tahap tengah Kaisar Dewa sedang retak. Wow, sayap di punggung Luo Feng terbentang, dan harta rahasia tertinggi dari armor binatang yang diturunkan dari roh langsung menutupi seluruh bagian tubuhnya. Dalam kegelapan yang tak terbatas, 2 orang terkuat di tingkat tengah Kaisar Dewa saling berhadapan. Panggilan. Mata Luo Feng menjadi tajam dengan sia-sia, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin yang bertiup, tampak lemah namun keras dan keras, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya terus bergetar melesat melintasi langit malam. Kilaunya yang mempesona cukup membuat siapapun yang melihatnya gemetar. Iblis ular itu berwajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia mengayunkan tombak di tangannya dengan keras. Ujung tombak itu langsung mengeluarkan badai api yang mengerikan, memutar dan membombardir cahaya pedang yang indah itu. Peng! Tabrakan dahsyat ini seketika menghasilkan gelombang kejut yang mencengangkan yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan tumbukan tersebut menyebabkan bumi di kedua sisi retak, pecah, dan jatuh, menghasilkan debu dalam jumlah besar. Keciut, Luo Feng dan iblis ular terbang mundur pada saat yang sama. Tidak ada pihak yang unggul dalam tabrakan ini. Ayo lagi, Luo Feng meraung penuh semangat. Panggilan, 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 panggilan. Sayap emas bergetar, seolah-olah angin lewat, dan dalam sekejap, bayangan Luo Feng muncul di seluruh celah. Banyak cahaya pedang cemerlang menyala pada saat yang sama, berkedip ke arah iblis ular. Sungguh kecepatan yang menakjubkan. Benar saja, harta karun sayap emas miliknya sangat kuat dan juga sangat berharga di antara harta karun rahasia sumber kekacauan.
Dia tahu bahwa keterampilan gerakan rahasia Luo Feng tidak terlalu pintar, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga banyak bayangan terbentuk di dunia pertempuran di mana waktu dan ruang sangat stabil. Ci, 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 ci. Bentrokan senjata yang sengit terdengar menggunakan senjata untuk bertarung. Tombak itu berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi cahaya pedang Luo Feng yang terselubung. Jika keahlianmu berhenti di sini, maka kamu pantas binasa kali ini. Suara iblis ular itu sangat dingin. Ledakan, seolah-olah gunung berapi meletus, api hitam tak berujung tiba-tiba meletus dari tubuh iblis ular, seketika membanjiri ruang dan waktu puluhan miliar tahun cahaya, menyebabkan debu asli di sekitarnya musnah seluruhnya menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, sosok Luo Feng jatuh ke dalam api hitam. Di bawah pengekangan yang berat, semua bayangan di sekitar Luo Feng hancur, dan tubuh aslinya terungkap. Praktisi pengecut, jangan bersembunyi, datang dan bertarung, kata iblis ular itu dengan dingin. Ledakan, tubuhnya yang kuat terbungkus dalam api hitam pekat, seperti raja kegelapan yang keluar dari kegelapan 9 dunia bawah, bahkan suhu ruang dan waktu yang tak ada habisnya di sekitarnya sepertinya telah meningkat pesat. Medan api hitam, tombak di tangannya, baik kekuatan maupun kecepatannya meroket. Bang! Tombak itu seperti palu godam. Satu sapuan di udara sepertinya menghancurkan ruang dan waktu. Dalam sekejap, cahaya pedang Luo Feng yang cemerlang hancur berkeping-keping, dan tubuhnya terkena dampaknya. Wosh! Bayangan tombak itu berat, secepat angin, dan setebal gunung, tersebar di seluruh lautan api hitam, menghancurkan cahaya spatula yang disambar Luo Feng. Benturan senjata, tombak menyapunya, Luo Feng dikirim terbang langsung. Setelah berguling beberapa kali di udara, Luo Feng mendarat di kehampaan di kejauhan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa yang menurut kecerdasannya memiliki kemampuan absolut untuk mencapai 100 besar atau bahkan 10 besar. Hati Luo Feng melonjak dengan semangat juang. Dia telah berada di alam pertempuran ke-27 begitu lama, dan dia belum pernah bertarung dengan begitu bahagia. Iblis ular ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Pergilah ke neraka, teriak iblis ular itu dengan marah. Boom! Api hitam mengalir di sekelilingnya, dan kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menyebabkan kekosongan itu langsung pecah. Tiba-tiba, bayangan hitam mendatangi Luo Feng seperti kilat. Ada senyuman di bibir Luo Feng, iblis ular, kamu layak mendapatkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah tabrakan tadi, Luo Feng yakin bahwa kekuatan fisik lawannya seharusnya 300 hingga 500 kali lipat dari Kaisar Dewa tingkat menengah normal. Meskipun dia masih sedikit tertinggal dari orang yang menggunakan sayap ilahi aliran api, ini dia dibandingkan dengan kesempurnaan Kaisar Dewa biasa benar-benar menghancurkan. Terlebih lagi, pemahaman iblis ular tentang Tao tidaklah lemah, dan harta domain serta harta rahasia di tubuhnya juga berada pada tingkat harta rahasia tertinggi. Jika ini digabungkan, iblis ular mungkin tidak kalah kuatnya dengan mendiang Kaisar Dewa. Ayo, saya harap Anda dapat membantu saya membuat terobosan total. Lingkungan sekitar Luo Feng tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Cahaya ini sangat tajam, seperti pedang, menyebarkan api hitam yang akan menyelimutinya. Domain yang disertakan dengan Flame Stream Divine Wings. Baru sekarang Luo Feng menggunakan alam yang melekat pada harta rahasia Hunyuan kelas dunia ini. Haha, iblis ular, ayo bertarung. Luo Feng tertawa keras, dan dengan gerakan tubuhnya, dia mengangkat pisau Humo. Seluruh tubuhnya melepaskan niat pedang yang menakjubkan untuk menutupi dirinya, seperti dewa yang berjalan di dunia yang memiliki kemampuan untuk membunuh segalanya. Nafas, cahaya pedang menghantam semua orang, dan mereka semua ketakutan. Merasakan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Luo Feng, hati iblis ular itu juga melonjak dengan semangat juang yang menakutkan. Dia tahu bahwa, pedang bersayap emas di depannya akhirnya melepaskan kekuatan tempur penuhnya di bawah tekanannya. Kalau begitu, ayo kita bertarung dengan baik. Mata dingin iblis ular itu penuh dengan niat bertarung. Dua kaisar dewa yang tiada taranya bertabrakan seketika. Wow, 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 cahaya pedang itu seperti listrik dan kabut, dan cahaya kemasannya sangat terang. Panggilan, 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 tombaknya melonjak secara horizontal, dan nyala api gelap yang berkumpul sepertinya akan segera berakhir. Tabrakan dan konfrontasi yang dahsyat berulang kali menyebabkan bumi retak dan tembok gunung yang retak runtuh. Dalam konfrontasi yang benar-benar seimbang, kedua pria kuat itu sama-sama sangat gila.
Tidak ada yang bisa menang, dan tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk mundur. Mereka berpapasan lagi, dan bergegas maju untuk bertarung lagi dan lagi-lagi. Fluktuasi menakjubkan dalam ruang dan waktu yang disebabkan oleh konfrontasi dengan cepat menyebar hingga radius ratusan miliar tahun cahaya. Saat pertarungan antara Luo Feng dan Iblis Ular menyebar, hal itu dengan cepat menarik perhatian beberapa kaisar dewa yang awalnya bersembunyi di sekitar medan perang. Mereka datang bersembunyi satu demi satu dan menyaksikan pertarungan dari tempat yang sangat jauh. Iblis Ular, monster kaisar dewa tingkat menengah yang lahir di dunia sumber pertama kehidupan Hunyuan, telah menjadi nomor 1 di klasemen alam perang ke-27 sejak awal permainan Lord. Dalam permainan Tuan ini, banyak kuda hitam tak dikenal akan muncul di banyak lingkaran perang, tapi praktisi lapis baja hijau dan bersayap emas ini pasti akan menjadi salah satu yang paling menakjubkan. Pertempuran ini hampir bisa disebut pertempuran untuk menjadi milik orang terkuat di alam pertempuran ke-27. Siapa yang bisa menang? Dalam waktu singkat, banyak kaisar dewa tingkat menengah yang kuat menyaksikan pertempuran tersebut, tetapi mereka hanya berani menyembunyikan diri dari jarak yang sangat jauh dan menonton pertempuran tersebut, karena takut mempengaruhi diri mereka sendiri. Cahaya tombak yang menakutkan, keterampilan gerakan yang luar biasa. Ini pertarungan langsung. Ini adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Tidak ada ruang untuk tipu daya. Seluruh keretakan runtuh. Mereka telah bertarung lebih dari 1000 ronde. Sementara banyak kaisar dewa alam perang ke-27 menyaksikan dan membicarakan pertempuran tersebut, situasi pertempuran di medan perang yang jauh akhirnya berubah. Dalam celah besar, cang, 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 tombak dan pedang terus berbenturan, dan cahaya keemasan dan api hitam juga bertabrakan dengan ganas, memicu gelombang besar lagi dan lagi. Tanpa diduga, saya meledakkan sayap ilahi aliran api dengan seluruh kekuatan saya, dan kekuatan saya saat ini dianggap sebagai kekuatan tempur puncak saya. Mata Luo Feng berkilat dingin, saya masih belum bisa menang. Faktanya, dalam hal kekuatan saja, Luo Feng lebih unggul dengan berkat dari sayap ilahi aliran api, tetapi dia jauh lebih lemah daripada iblis ular ini baik dari segi tingkat teknik rahasia maupun bidang pencerahan. Ranahnya rendah, dan tidak ada kekuatan tetapi tidak ada kemampuan untuk mengerahkannya. Sebaliknya, ada iblis ular, baik itu menyerang atau bertahan, dia telah mencapai yang tertinggi dengan tombak di tangannya, yang membuat Luo Feng tidak dapat menemukan celah apapun yang sudah lama berlatih. Kaisar itu buruk. Jika aku bisa menerobos ke tahap tengah kaisar dewa, aku seharusnya bisa mengalahkannya. Luo Feng berpikir dalam hati, sudah hampir waktunya. Bertarung dalam keadaan ekstrim ini, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Mungkin aku bisa menerobos ke tahap tengah kaisar dewa di saat berikutnya. Menerobos tahap tengah kaisar dewa dapat membuat serangan Luo Feng menjadi sangat misterius, mengerahkan kekuatan yang lebih menakutkan, dan mengalahkan iblis ular dalam satu gerakan dengan kekuatan absolut. Pemahaman praktisi tentang Tao ini seharusnya tidak setinggi pemahaman saya, tetapi keterampilan pedangnya tidak kalah kuatnya dengan saya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Cahaya pedangnya, dari permukaan, hanya terasa cepat, dan kekuatan yang dipancarkannya tidak terlalu kuat. Tapi, begitu bertabrakan, kekuatan internalnya akan sangat menakutkan. Ini pasti menjadi misteri sayap emasnya. Iblis ular itu bahkan lebih terkejut, dan matanya semakin berapi-api, jika aku bisa membunuhnya dan mendapatkan ini harta rahasia, kekuatanku pasti akan mencapai kesempurnaan kaisar ilahi. Bunuh-bunuh. Dengan rencana mereka sendiri, keduanya mulai bertengkar lagi. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama beberapa hari. Pertarungan jangka panjang seperti itu jelas jarang terjadi di alam perang ke-27 dalam ratusan tahun terakhir. Tapi Luo Feng dan iblis ular adalah yang terkuat di antara kaisar dewa tingkat menengah. Bahkan jika mereka bertarung dengan tidak hati-hati, kaisar dewa tingkat menengah lainnya yang menyaksikan pertempuran tidak berani berpikir sedikit pun untuk terlibat. Tiba-tiba, ya, itu dia, poin terakhir dari integrasi jalur kehancuran, jalur pedang, dan jalur pembunuhan adalah bagaimana seharusnya. Tahap tengah kaisar dewa telah selesai. Luo Feng sangat bersemangat saat ini. Baru saja, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos ke tahap tengah kaisar dewa dalam pertarungan dengan lawannya. Alam pertempuran ke-27 di tahap tengah kaisar dewa. Ledakan, Luo Feng dan iblis ular bertabrakan lagi,
dan kedua belah pihak langsung terbang mundur karena kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut. Pembunuhan adalah kehancuran, dan kehancuran berarti pembunuhan. Gunakan pisau untuk mengendalikan Tao, gunakan pisau untuk menggabungkan Tao, dan gunakan pisau untuk mematahkan Tao. Ini adalah cara nyata untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Tabrakan tadi, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikiran Luo Feng, dan matanya cahaya di matanya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, peta ilahi di tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung, membentuk niat pedang menakutkan yang hampir abadi dan sempurna dalam pikirannya. Ya, ini adalah cara untuk melanggar hukum dengan kekuatan, dan menggunakan cara pedang untuk bergabung dengan cara lain. Ini seperti dibuat di surga. Mengapa repot-repot mengkhawatirkan penampilan asli dari semua cara? Berpikir penuh semangat di dalam hatinya. Satu pedang, satu pembunuhan, satu penghancuran, dan akhirnya melebur menjadi satu tungku, semuanya merupakan cara untuk melanggar hukum. Itu seperti cahaya terang di malam abadi, menerangi bumi yang tak berbatas. Pertarungan dengan iblis ular, konfrontasi yang mendebarkan, semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan penggunaan Taoyun secara alami oleh lawan, memecahkan semua keraguan di hati Luo Feng. Dalam triliunan zaman sebelumnya, Luo Feng telah lama tercerahkan dengan berpartisipasi dalam proyek pencerahan yang dipimpin oleh Li Ze, dan dengan membandingkan asal mula jalur kehancuran di tubuh Raja Binatang Asing Mohe, serta peta dewa, dia memperolehnya di reruntuhan Tianwu. Dia berada di tahap tengah Kaisar Dewa. Yang dia butuhkan hanyalah mengintegrasikan jalur kehancuran ke dalam jalurnya yang sudah ada. Setelah berpartisipasi dalam permainan Tuan, meskipun dia hanya mengalami lusinan pertarungan, lawan di masing-masing pertarungan adalah orang-orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi, elit dari faksi utama. Pertempuran demi pertempuran dan temper membuatnya terus-menerus terinspirasi, dan kemudian dia berpartisipasi lagi pencerahan dan pencernaan. Luo Feng secara bertahap mengintegrasikan jalur kehancuran ke dalam jalur pembunuhan dan jalur pedang, dan akhirnya mencapai hambatan antara tahap awal Kaisar Ilahi dan tahap tengah Kaisar Ilahi. Sekarang, setelah beberapa hari bertarung gila-gilaan dengan iblis ular, Luo Feng tiba-tiba mendapat ide. Di reruntuhan Tianwu, gambaran mayat Hunyuan yang memegang pisau yang membalikkan tahun-tahun muncul kembali, dan dikombinasikan dengan semangat juang yang luar biasa di dalam hatinya, Luo Feng mengambil langkah lebih jauh dalam perjalanan melanggar hukum dengan kekerasan. Tentu saja, dia langsung menerobos dari tahap awal Kaisar Ilahi ke tahap tengah Kaisar Ilahi. Berbeda dengan terobosan awal Li Ze, meskipun Luo Feng mengambil jalur menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum, pada dasarnya dia tidak melepaskan diri dari hukum, sistem latihan. Oleh karena itu, terobosannya kali ini hanya selesai dalam sekejap, dan tidak ada kelainan di luar. Iblis ular yang bertarung dengannya juga tidak langsung merasakannya. Aku mengagumi kekuatanmu, tapi kamu belum menjadi lawanku. Seluruh tubuh iblis ular itu dipenuhi dengan api hitam. Dia melihat ke arah Luo Feng di kejauhan dan berkata dengan tenang, tetapi dengan kecepatanmu. Jika kamu ingin melarikan diri, tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri, menyusulmu. Bagaimana kalau dasi kali ini? Waktu berlalu, dan seiring waktu pertarungan mereka menjadi semakin lama, semakin banyak Kaisar Dewa yang menyaksikan pertempuran di sekitar mereka, karena Luo Feng tidak dapat dikalahkan, tidak ada gunanya melanjutkan bertarung, jadi lebih baik menyerah. Haha, dasi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, menatap iblis ular di kejauhan, dan tertawa ke langit. Jika sebelumnya, dengan kekuatanmu, iblis ular, kamu masih memenuhi syarat untuk memanggilku Seri, tapi sekarang, kamu bisa mati. Mendengar ini, iblis ular itu mengerutkan kening. Para ahli Kaisar Dewa tingkat menengah yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu melebarkan mata mereka ketika mendengar ini. Mereka mengira pertempuran akan berakhir seri, tetapi menilai dari situasinya, Luo Feng sepertinya belum mencoba yang terbaik. Terutama banyak orang kuat yang dapat melihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Feng dan setan ular sebelumnya hampir pasti dapat lolos dari seleksi awal, tetapi sekarang dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya jangka menengah Kaisar Dewa. Apakah aku jatuh? Hahaha, kalau begitu, gunakan kemampuan apapun yang kamu miliki. Setan ular itu tertawa, tetapi menjadi semakin waspada di dalam hatinya. Luo Feng berdiri tegak di langit, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia perlahan mengangkat pedang Wumo di tangannya, dan di tubuhnya, kekuatan suci Kaisar Dewa tingkat menengah, yang telah direstrukturisasi dalam sekejap, juga melonjak.
Tampaknya dalam sekejap, waktu yang lama telah berlalu. Di mata banyak kaisar dewa yang menyaksikan pertempuran, dan di bawah tatapan banyak orang kuat Hunyuan dari dunia luar, mereka melihat cahaya pedang tiba-tiba muncul dari udara tipis di sekitar Luo Feng. Lampu pedang ini dipenuhi dengan pembunuhan dan kehancuran yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, bungkus Luo Feng sepenuhnya. Cahaya pedang cemerlang yang menutupi langit dan matahari menyelimuti iblis ular di kejauhan. Di kota fantasi, di alun-alun tempat banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan berada, makhluk agung di atas tahta semuanya memusatkan perhatian mereka pada Luo Feng saat ini. Dengan kekuatan pedang semacam ini, makhluk kecil ini telah mencapai tahap tengah kaisar dewa. Dia sebenarnya mengontrol esensi penggunaan kekerasan untuk melanggar hukum. Inilah jalan Tuan Wu menuju puncak. Si kecil ini hanyalah monster. Bahkan kami, pembangkit tenaga listrik Hunyuan, tidak mencapai level ini ketika kami berada di tahap tengah kaisar ilahi. Haha, di kamp kultivator saya, seharusnya tidak ada masalah dalam memenangkan gelar kaisar dewa di jangka menengah Lord Game. Monster terhebat. Meskipun Luo Feng dan iblis ular tampil baik sebelumnya, hal itu bukanlah hal yang tidak terduga di mata makhluk agung ini, namun sekarang mereka akhirnya merasa sedikit terkejut. Di mata pembangkit tenaga listrik Hunyuan seperti mereka, level kaisar dewa, meskipun kaisar dewa sempurna, tidak dianggap serius oleh mereka. Kaisar dewa memahami satu jalan yang lebih lengkap dan satu jalan yang kurang lengkap. Tidak ada harapan untuk menembus Hunyuan, tidak ada harapan. Hanya orang-orang seperti Luo Feng, yang masih berada di tahap tengah kaisar ilahi dan telah menguasai sebagian esensi penggunaan kekuatan untuk melanggar hukum, yang akan dihargai oleh mereka, karena keberadaan seperti ini memiliki peluang besar untuk menerobos tingkat Hunyuan di masa depan, dan bahkan setelah menembus Hunyuan, kekuatan tempurnya akan jauh melebihi orang kuat Hunyuan biasa lainnya. Di dalam dunia pertempuran ke-27, dengan kekuatan seperti ini, apakah dia telah mencapai terobosan dalam kekuatan? Iblis ular merasakan ancaman fatal yang dibawa oleh cahaya pedang Luo Feng kepadanya, dan ekspresinya berubah. Tidak, kamu tidak boleh ragu, jika tidak kamu akan melakukannya, akan binasa. Kemudian, iblis ular itu menatap Luo Feng dalam-dalam. Gaya ini telah kusempurnakan olehku selama bertahun-tahun yang panjang ini. Awalnya, gaya ini dipersiapkan oleh kaisar dewa lainnya pada tahap akhir permainan Tuan setelah babak penyisihan. Tanpa diduga, kamu memaksanya keluar. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu mencobanya dulu. Setelah mengatakan itu, api hitam di sekitar iblis ular tiba-tiba menyatu, tetapi momentumnya naik lurus ke atas. Tombak hitam di tangannya berputar dengan sia-sia, dan ribuan bayangan tombak yang awalnya tersebar bersatu, dan kemudian seperti berenang, naga, membawa kekuatan yang menakutkan ke arah Luo Luo. Cahaya pedang puncaknya menembus, cepat dan ganas, seolah-olah langit dan bumi terbuka, dan para dewa dan iblis mundur. Bagus sekali. Sayap emas di punggung Luo Feng berkibar, dan pedang Wumo di tangannya langsung bertemu dengan tembakan mengerikan ini. Keduanya bertarung langsung, pertarungan hidup dan mati di mana roh, energi, dan roh bertabrakan, dan terjadilah pertarungan, tidak ada ruang untuk mundur. Jika Anda mundur, mudah untuk menanamkan benih kegagalan dalam pikiran Anda, dan Anda tidak boleh melakukannya sampai Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Peng! Sebuah pukulan yang tak tertandingi. Tembakan kuat itu menusuk langsung ke pedang Wumo Blade. Dalam sekejap, ekspresi iblis ular itu sedikit berubah, dan tombak di tangannya terbelah oleh kekuatan besar pedang Luo Feng. Cahaya pedang terus berlanjut dan menyerang langsung ke arah dewa dan iblis. Tertawa, jejak darah hitam naik ke langit dari tubuh iblis ular, dan tubuh besarnya juga keluar. Pisau yang sangat cepat, teknik pedang yang menakutkan. Wajah iblis ular itu menjadi gelap, dan dia bingung. Dengan pukulan tadi, dia jelas telah membakar kekuatan garis keturunan Hunyuan, dan menggunakan metode menekan bagian bawah kotak, tapi masih dalam konfrontasi langsung, dia dikalahkan. Kekuatannya jauh lebih tinggi dariku, dan ada juga misteri di dalam pisau itu. Iblis ular itu tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Hahaha, iblis ular, jika ini satu-satunya metodemu, maka kamu akan binasa. Luo Feng sangat bahagia saat ini. Dia telah menembus tahap tengah kaisar ilahi kekuatan, dan kecepatannya meningkat lagi. Wow, pisau demi pisau, cahaya pisaunya vertikal dan horizontal, dan tubuhnya secepat kilat, membuat hati iblis ular itu semakin tenggelam. Boom, boom, boom.
sebidang tanah tenggelam, dan kotak waktu dan ruang musnah. Bahkan jika iblis ular membakar lebih banyak kekuatan garis keturunan Hunyuan, Luo Feng benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua belah pihak bertarung lagi selama lebih dari 1000 ronde, dan tombak iblis ular itu sekali lagi menahan pisau mengerikan Luo Feng. Tetapi jika Anda bertahan terlalu lama, Anda akan kalah. Dalam pertarungan gila seperti itu, betapapun tenangnya iblis ular itu, dia tetap akan melakukan kesalahan. Cici. Umo Dao mengayunkan tombaknya dan menebas dada iblis ular itu. Ekspresi iblis ular itu berubah dan dia segera ingin mundur dengan kasar. Wow, pedang itu terayun dengan kekuatan menyapu, langsung memotong sisi kiri iblis ular, hampir sepenuhnya memotong sisi kiri tubuh iblis ular berkurang dalam sekejap. Bahkan tidak bisa memegang tombak. Kali ini baru permulaan. Kekuatan iblis ular dalam menggunakan keterampilan tombaknya sangat berkurang setelah terluka parah. Tapi bagaimana Luo Feng bisa memberi kesempatan pada iblis ular untuk pulih? Pedang Wumo di tangannya sangat keras dan cepat, menyerang berulang kali, mengenai ular tubuh iblis 2 kali berturut-turut. Biarkan nafas hidupnya turun dengan cepat. Tidak, kita tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Aku bukan tandingannya. Perbukitan hijau ada di sini, jadi aku tidak takut kehabisan kayu bakar. Ayo pergi. Setan ular itu akhirnya merasakan sedikit ketakutan dalam hatinya. Dia mengayunkan tombak di tangannya dan ingin menyapu pedang Luo Feng dan melarikan diri. Jelas sekali, bahkan sampai sekarang, dia tidak ingin menyerahkan Lord Game ini secara langsung. Ingin pergi. Perubahan serangan iblis ular langsung dirasakan oleh Luo Feng, dan dia mendengus dingin, iblis ular, karena kita telah bertarung sampai sekarang, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Tetaplah bersamaku. Bas. Pada saat yang sama ketika pisau Wumo dipukul, hampir pada saat yang sama, gelombang kemauan yang menakjubkan dilepaskan dari tubuh Luo Feng. Gelombang ini tidak terlihat dan tidak berbentuk, langsung melewati ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan langsung melewati ular tombak dan baju besi iblis. Langsung menembus ke dalam jiwa dan kemauannya. Setan ular itu menahan pukulan itu dan kemudian melarikan diri, tetapi pada saat ini. Boom! Seolah-olah bumi sedang hancur, tekanan kemauan yang menakutkan turun, langsung menekan jiwa iblis ular, menghancurkan keinginannya sepenuhnya dalam sekejap. Ini adalah jurus pamungkas yang telah disiapkan Luo Feng untuk kali ini berpartisipasi dalam permainan Tuan, serangan kemauan. Meskipun kekuatan tempur Luo Feng yang sebenarnya jauh melebihi Kaisar Dewa tingkat menengah karena sayap ilahi aliran api yang diberikan oleh Yuan, tidak ada yang tahu seperti apa kompetisi Lord Game ini sebelum dimulai bertahan lama. Begitu dia berhasil bertarung melawan mendiang Kaisar Dewa atau bahkan Kaisar Dewa, dia harus bersiap sebaik mungkin. Serangan kemauan dalam, Lai Yuansu, adalah kartu trufnya. Dibandingkan dengan alamnya sendiri, jiwa dan kemauannya telah mencapai tahap akhir Kaisar Ilahi ketika ia menerobos ke Kaisar Ilahi, dan tidak jauh dari kesempurnaan Kaisar Ilahi sebelum ia menerobos ke tahap tengah Kaisar Ilahi, jiwanya berubah secara alami, membuat kehendaknya intensitasnya mencapai kesempurnaan Kaisar Ilahi dalam satu gerakan. Sebagai orang terkuat di tahap tengah Kaisar Dewa dari kam kehidupan alami Hunyuan, jiwa iblis ular pasti akan jauh melebihi tahap tengah normal Kaisar Dewa. Luo Feng memperkirakan bahwa kekuatan kemauannya harus sebanding dengan tahap akhir normal dari Kaisar Dewa. Serangan kemauan sempurna seorang Kaisar Dewa normal mungkin tidak menyebabkan kerusakan fatal pada mendiang Kaisar Dewa, tetapi serangan kemauan yang digunakan oleh Luo Feng adalah teknik Lai Yuan, salah satu dari 6 seni tertinggi yang diciptakan oleh Lord Hunyuan. Meski hanya selisih satu level saja. Menurut perkiraan Luo Feng, jika dia tidak siap dan menderita serangan kemauan yang begitu mengerikan, meskipun tidak mungkin untuk membunuh iblis ular secara langsung, dia pasti akan sangat terganggu dan kekuatannya pasti akan turun setengahnya dalam waktu singkat. Luo Feng belum pernah menggunakan trik ini sebelumnya. Pertama, karena lawan yang dia temui sangat lemah dan dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Kedua, dia juga takut trik kartu trufnya akan bocor. Lagi pula, ketika lawan tidak sadar dan bertahan, efek yang dicapai dengan menggunakan serangan kemauan sangatlah berbeda. Ledakan. Iblis ular hanya merasakan tekanan kemauan yang mengerikan menyapu jiwanya. Seluruh dunia di depannya sepertinya runtuh, membuatnya sakit kepala. Tapi orang macam apa dia, yang telah dia latih selama bertahun-tahun, dan dia mengalaminya sudah menahan dampak dari tingkat kemauan ini.
Meskipun ada suara gemuruh di depannya, dia masih mempertahankan tingkat kesadaran tertentu. Tombak di tangannya tiba-tiba berubah, dan lapisan bayangan tombak langsung menyelimuti dirinya, mencoba memblokir serangan Luo Feng berikutnya. Iblis ular tahu betul bahwa kejernihan kemauannya hanyalah ilusi. Dampak kemauan semacam ini pasti menyebabkan gangguan padanya, dan kekuatannya pasti akan menurun dalam waktu singkat. Luo Feng kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Bunuh sendiri. Jadi dia memilih bertahan dan menunggu keinginannya pulih sepenuhnya. Di sisi lain, melihat lawan mencoba yang terbaik menggunakan tombaknya untuk bertahan, mata Luo Feng bersinar dingin, dan dia langsung meledakkan kekuatan sucinya secara ekstrim. Sayap dewa aliran api di belakangnya juga melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya untuk memberkati tubuhnya, dan dia langsung menebas lawannya dengan pedangnya. Bang bang bang. Dalam waktu singkat, Luo Feng menebas puluhan pisau, akhirnya membelah tombak lawan sepenuhnya, dan pisau Wumo menghantam kepala lawan. Tidak baik, iblis ular tidak lagi peduli dengan permainan Tuan saat ini. Dengan pemikiran di benaknya, dia ingin mengaktifkan pola rahasia penyelamat nyawa pada token identitas. Tetapi pada saat ini, dia ingin mundur, tetapi jelas sudah terlambat. Sebelum dia dapat mengaktifkan pola rahasianya, pedang Luo Feng telah menembus lehernya, dan niat pedang yang penuh dengan pembunuhan dan kehancuran langsung memusnahkan jiwanya. Nafas hidupnya menghilang dan jatuh sepenuhnya. Di lapangan pengamatan kota fantasi tempat Kam Kultivator berada, pembangkit tenaga listrik Hunyuan di atas tahta pada awalnya relatif tenang. Tapi sekarang, misteri teknik pedang ini telah menguasai esensi penggunaan kekuatan untuk mematahkan mantranya, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh si kecil ini mungkin telah mencapai level sempurna Kaisar Dewa. Cek, Kaisar Dewa punya seperti itu kekuatan di tahap tengah, selama dia tidak melakukannya. Orang tua dengan ekspresi galak di wajahnya sekarang memiliki senyuman di wajahnya, yang paling penting adalah dia tampaknya telah berlatih. Teknik Li Yuan, Lord Yuan, dia seharusnya menjadi junior yang dilatih oleh Master Yuan. Ya, jika kamu mengambil jalur menggunakan kekuatan untuk menghancurkan sihir, kamu juga memiliki banyak harta rahasia Chaotic Origin. Hanya Tuan Yuan yang akan menyiapkan begitu banyak untuk si kecil. Keterampilan pedangnya juga bagus, dan dia dianggap yang terbaik di level Kaisar Dewa. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menjadi orang nomor satu di dunia perang ini, dan bahkan orang nomor satu di antara semua yang berpartisipasi di tahap tengah Kaisar Ilahi, kata pria parubaya berjubah putih lainnya. Setiap pembangkit tenaga listrik Hunyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun Luo Feng dan Iblis Ular tampil baik sebelumnya, mereka hanya masuk 10 besar dalam permainan Tuan tahun ini. Kebangkitan Luo Feng yang tiba-tiba sebagai kuda hitam membuat mereka terlihat miring, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Lagi pula, untuk keberadaan level Kaisar Dewa dalam permainan Lord, mereka yang masuk 10 besar memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus ke level Hunyuan dibandingkan Kaisar Dewa lainnya, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai terobosan dalam sejarah? Bahkan tidak satu pun dari 10. Tapi sekarang, Luo Feng tiba-tiba meledak dan menggunakan Lai Yuan Su untuk membunuh iblis ular itu, dikombinasikan dengan banyak harta rahasia sumber caotik di tubuhnya dan inti dari jalan melanggar hukum dengan kekuatan. Ini sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya di Kam orang kuat Hunyuan menebak bahwa yang berdiri di belakang Luo Feng adalah Yuan, penguasa Hunyuan terkuat di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Ini tidak hanya membuktikan bakat Luo Feng yang tiada taranya, tetapi juga menjadikannya salah satu makhluk yang paling mungkin menembus level Hunyuan dalam permainan Tuan ini. Lagi pula, praktisi, jika Anda ingin mencapai puncak dalam jalur kultivasi, bakat hanyalah salah satu aspek, dan keberuntungan juga sangat diperlukan. Dengan dukungan Yuan, Luo Feng tidak lagi perlu membayar sejumlah sumber daya kultivasi di jalan kultivasi. Ini juga yang dialami sebagian besar dari mereka, pembangkit tenaga Hunyuan. Tepat ketika banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan di Kam Kultivator sedang berdiskusi dengan senyuman di wajah mereka. Di seberangnya, ada banyak pejuang Hunyuan yang kuat dari Kam kehidupan bawaan Hunyuan. Sialan, si Yuan, nenek moyang klan iblis ular, yang wajahnya sehitam tinta saat ini, semut dari Kam pembudidaya itu jelas-jelas curang. Semburan keinginan kuat yang tiba-tiba tadi telah sepenuhnya mencapai puncaknya, tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Meskipun sangat sulit untuk melawan Kaisar Dewa di tahap selanjutnya.
Sulit untuk menembus kemauan. Dia memiliki kemauan yang kuat, tapi dia diklasifikasikan ke dalam ranah pertempuran tingkat menengah Kaisar Dewa. Ini jelas curang. Aku ingin meminta semua leluhur untuk membunuhnya. Perilaku Snake Yuan jelas merupakan sesuatu yang dia tidak bisa kehilangannya, dan orang kuat Hunyuan lainnya di sekitarnya mengerutkan kening. Cukup Snake abis. 3 orang kuat Hunyuan kalajengking hitam di samping berteriak pelan, jika kamu ingin membunuh lelaki kecil dari kam kultivator itu, carilah kesempatan setelah perang. Mengapa harus bersikap tidak sopan pada mukanya? Permainan Tuan dilakukan di bawah pengawasan banyak Tuan Hunyuan. Jika ada masalah, tidak bisakah banyak leluhur klan menemukannya? Mereka tidak mengambil tindakan, yang membuktikan bahwa si kecil tidak melanggar aturan. Jika iblis ular dikalahkan, hanya bisa dikatakan bahwa keahliannya lebih rendah dari yang lain. Ya, siapa sangka monster seperti itu akan muncul di tahap tengah Kaisar Dewa di kam para pembudidaya. Hanya di tahap awal Kaisar Dewa, dia sudah memiliki kekuatan dan kemauan yang sangat kuat dari mendiang dewa. Kaisar, sekarang dia telah menerobos dalam pertempuran dan memilikinya dalam satu gerakan. Kekuatan sempurna Kaisar Dewa. Pembangkit tenaga listrik kam kehidupan Hunyuan alami seperti burung di sisi lain tampak sangat dingin, dengan potensi yang telah dia tunjukkan, sangat mungkin untuk menembus Hunyuan di masa depan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit Anda perlu peduli padanya. Semua leluhur menyaksikan pertempuran ini. Karena dia telah menunjukkan potensi seperti itu, leluhur klan pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Masa depannya hampir ditakdirkan, maka musim gugur. Mendengar ini, Seyuan hanya bisa menekannya di dalam hatinya meskipun dia merasa tidak mau melakukannya. Di alam perang Kaisar Dewa Tengah ke-27, Luo Feng sedang duduk bersila di atas platform batu di sebuah gua di pegunungan. Pada saat ini, puluhan tahun telah berlalu sejak dia membunuh iblis ular. Setelah membunuh iblis ular, dia tidak segera memburu Kaisar Dewa kuat lainnya. Sebaliknya, dia pertama kali menemukan tempat untuk mencerna wawasan setelah terobosannya dihasilkan dalam pertempuran dengan iblis ular, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Saat itulah dia menyerap semua wawasan dari pertempuran itu. Terdaftar sebagai salah satu Kaisar Dewa tak tertandingi di Kaisar Dewa tingkat menengah kam kehidupan Hunyuan bawaan, iblis ular ini benar-benar luar biasa. Luo Feng menghela nafas secara diam-diam. Di pertempuran sebelumnya, tanpa menggunakan serangan jiwa dalam, Lai Yuansu, Luo Feng mengerti bahwa dia lebih kuat dari iblis ular ini, tapi tidak banyak. Dalam pertarungan sebelumnya, jika dia tidak tiba-tiba meluncurkan serangan jiwa, dia mungkin akan dikalahkan paling banyak, tapi dia tidak akan bisa membunuh lawan sama sekali dari pertempuran tanpa menggunakan pola rahasia penyelamat nyawa di token identitas. Setelah menggunakan serangan jiwa, Luo Feng memanfaatkan momen ketika kekuatan iblis ular berkurang drastis karena penindasan jiwa, dan Luo Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya sebelum membunuh lawan. Namun, bertarung melawan Kaisar Dewa dengan kekuatan iblis ular sangat membantuku. Aku tidak hanya menerobos alam Kaisar Dewa tingkat menengah, tapi aku juga mengambil langkah besar dalam perjalanan menuju kehancuran. Hukum dengan kekuatan, dan pedang seni rahasia juga menjadi lebih sempurna. Luo Feng memikirkan tentang apa yang telah dia peroleh dalam pertempuran sebelumnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku benar-benar bertemu dengan Ya Tuhan, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan monster seperti Saudara Z pun bisa bertarung. Masih ada poin. Memikirkan hal itu, Luo Feng menenggelamkan kesadarannya ke dalam tanda identitas. Nomor seri permainan Lord, menengah 01655433. Nama, Luo Feng, kam budidaya. Poin, 593. Peringkat jangka menengah Kaisar Dewa, 6. Membunuh iblis ular dengan mudah menyelesaikan sebagian besar poinku, dan peringkatku mencapai 10 besar di antara semua permainan jangka menengah Kaisar Dewa dalam permainan Tuan ini. Lize berkata sambil tersenyum, dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi Kaisar Dewa pertama yang mendapatkan 1000 poin dan lolos pemilihan pendahuluan. Namun, jarang ada begitu banyak Kaisar Dewa yang melatihku. Tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan tidaklah penting. Aku telah beristirahat selama beberapa dekade kali ini. Aku ingin tahu apakah Kaisar Dewa lain di dunia perang telah melupakanku. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyuman di bibirnya, sudah waktunya pergi berburu.
Suara mendesing. Dengan gerakan tubuhnya, Luo Feng menghilang ke dalam gua. Sebenarnya, meskipun pertarungan antara Luo Feng dan iblis ular hanya berlangsung beberapa hari, itu dianggap waktu yang sangat lama dalam permainan tuan ini. Banyak kaisar dewa yang kuat dari faksi sekitarnya menyaksikan pertempuran tersebut secara diam-diam. Dalam pertempuran itu, pedang sayap emas dari Kam Kultivator bertarung dengan iblis ular, dan akhirnya membunuh iblis ular, yang tentu saja mengejutkan banyak kaisar dewa yang diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Pada titik ini, di seluruh dunia perang ke-27, kekuatan pedang bersayap emas bahkan lebih besar lagi. Lagi pula, iblis ular yang dia bunuh termasuk di antara para kaisar dewa yang berpengetahuan luas. Setelah beberapa dekade terdiam, pedang sayap emas muncul kembali, masih menyapu segala arah dengan kekuatan ilahi untuk mencari kaisar dewa untuk bergabung dalam perang Kam Kultivator. Ini akan menjadi perang tanpa akhir. Di suatu tempat di gurun dunia perang ke-27. Dua kaisar dewa dengan bentuk kehidupan aneh tipe gas. Haha, haruskah kamu mengaku kalah atau bertarung? Sayap Luo Feng bergetar, dan dia menukik dan menyerang dengan pedangnya. Dua sosok putih seperti awan di bawah langsung mengenali siapa Luo Feng. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mulai melarikan diri. Namun, mereka segera menyadari bahwa Luo Feng terlalu cepat dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jadi mereka terpaksa memulai serangan balik, keduanya melepaskan alam seperti awan putih. Selain itu, dua domain utama mereka mampu bergabung dan menjadi satu, menyebabkan kekuatan domain tersebut meroket, mencoba menahan Luo Feng dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Panggilan, 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 sayap emas itu seperti angin, dan Luo Feng seperti hantu. Dalam sekejap, puluhan hantu muncul, melompat dan berkelap-kelip di awan tebal dan kabut. Pisau Wumo di tangannya langsung memotong cahaya yang menyilaukan itu, seperti memotong cermin, langsung belah alam awan dan kabut ini. Suara mendesing. Luo Feng melangkah maju dan mencapai puncak salah satunya. Saudaraku, cepat lari, aku akan menghentikannya. Bergandengan tangan dan ayo pergi bersama. Luo Feng tidak menggunakan medan yang melekat pada sayap emas, dia juga tidak menggunakan kekuatan amplitudo sayap emas. Dia menggunakan teknik pedang dengan santai, menyebabkan cahaya pedang yang tak terbatas menyala, dan kemudian langsung bertarung dengan lawan. Sejak ia mengalahkan para dewa dan iblis dan menerobos ke tahap tengah kaisar dewa, pertarungan Luo Feng dengan kaisar dewa lainnya di tahap tengah tidak secara langsung menampilkan kekuatan penuh kaisar dewa terlebih lagi, dia hanya menggunakan kekuatan yang mirip dengan lawannya, dan terkadang bahkan melepaskan beberapa kaisar dewa dan memperlambat pertumbuhan poinmu. Dia memiliki kecepatan luar biasa dan keterampilan pedang yang kuat, tapi kekuatannya jelas tidak sekuat rumor yang beredar. Dia memanfaatkan kita untuk mengasah dirinya sendiri. Dia sangat meremehkan kakak-kakak seniorku. Setelah beberapa saat bertarung, kedua kaisar dewa kehidupan Yunwu mengetahui niat Luo Feng. Alih-alih marah, mereka menunjukkan sedikit ekstasi. Pada akhirnya, setelah melawan Luo Feng selama hampir 1 hari, mereka melarikan diri karena pembebasan Luo Feng yang disengaja. Luo Feng, yang telah sepenuhnya memahami gaya bertarung lawan, tidak mengejar lawannya. Setelah beristirahat selama setengah bulan untuk mencerna wawasannya dari pertempuran, Luo Feng sekali lagi menjelajahi lokasi kaisar dewa lainnya. Pada awalnya, ada hampir 200.000 kaisar dewa di seluruh dunia perang, jadi efisiensi pendeteksiannya secara alami sangat tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, kaisar dewa terus tersingkir di dunia perang, menjadikan Luo Feng dan dewa kaisar semakin jarang bertengkar. Namun, para kaisar dewa yang bisa bertahan dalam pertarungan jangka panjang ini jauh lebih kuat, dan efek latihan yang mereka berikan pada Luo Feng juga lebih baik. Tentu saja, ada juga beberapa kaisar dewa yang telah bergabung bersama, tetapi dengan kekuatan Luo Feng yang menakutkan, berapa banyak kaisar dewa yang Anda pedulikan untuk bergabung? Selama Anda menemukannya, Anda akan langsung membunuhnya. Jika kekuatan lawan rata-rata, mereka akan bertarung dengan kekuatannya sendiri. Jika kekuatan lawan kuat, mereka akan meledakkan sayap dewa aliran api. Jika kekuatan lawan sangat menakutkan dan beberapa pemain top bergabung, mereka akan langsung menggunakan kekuatan mereka jiwa akan menyerang untuk mengusir lawan. Tahun ke-913 Perang Para Tuan. Di bintang mati di kehampaan utara alam pertempuran ke-27, Luo Feng bertemu dengan makhluk aneh energi gelap bernama Pahlawan, yang tidak kalah kuatnya dengan iblis ular.
Kedua belah pihak bertarung sengit selama beberapa hari, dan berakhir dengan pihak lain melarikan diri atas inisiatifnya sendiri. Perang Para Tuan, tahun 1091. Di benua langit berbintang di bagian timur dunia perang, Luo Feng bertemu dengan Kaisar Dewa Jingliu dari kam kehidupan sumber caotik, yang berperingkat tinggi di dunia perang. Kedua belah pihak bertempur dan bertempur selama lebih dari 10 hari. Pada akhirnya, Luo Feng tiba-tiba keluar dan menyingkirkannya dari permainan. Tahun ke-1230 Perang Para Raja. Luo Feng berada di alam rahasia kehampaan di bagian selatan alam perang, bersaing selama beberapa hari dengan Nan Luo, yang kuat dari kam kultivator ke-7 dalam peringkat tersebut. Selama ratusan tahun, banyak orang kuat di seluruh dunia perang telah berperang melawan Luo Feng. Karena Luo Feng membiarkan banyak lawan yang kalah pergi untuk memperlambat peningkatan poin, beberapa kaisar dewa yang mengira mereka kuat dan ingin melawan Luo Feng untuk mengasah diri tidak menyembunyikan sosok mereka lagi dan membiarkan Luo Feng menemukannya, mereka jauh lebih cepat. Bahkan ada beberapa kaisar dewa yang kuat dari kam kultivator seperti Nan Luo, yang akan mengambil inisiatif datang ke Luo Feng untuk bertarung. Luo Feng, di sisi lain, terus-menerus mengasah dirinya dalam pertarungan, yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga membuatnya benar-benar terkenal. Dan dalam pertempuran terus-menerus, Luo Feng juga akan melenyapkan beberapa orang kuat yang lahir di kam kehidupan Hunyuan ketika mereka bertemu, sehingga poinnya tanpa disadari mencapai tempat pertama di Kaisar Dewa tingkat menengah. Nama, Luo Feng, kam budidaya. Poin, 973. Peringkat Kaisar Dewa Jangka Menengah, 1. Dibandingkan dengan Luo Feng yang membunuh semua orang di ranah pertempuran ke-27 Kaisar Dewa Jangka Menengah, Li Ze, yang berada di satu-satunya ranah pertempuran sempurna Kaisar Dewa, jauh lebih tertekan. Sejak dia membunuh 3 Kaisar Dewa yang lahir di kam kehidupan Hunyuan lebih dari 700 tahun yang lalu di Lord Game, dia mulai dengan tidak hati-hati menjelajahi lokasi Kaisar Dewa lainnya dan yang berkuasa. Namun sayangnya, bahkan setelah ratusan tahun, dia tidak dapat menemukan lawan berikutnya yang dapat bertarung untuk mendapatkan poin. Meskipun dia telah bertemu dengan 5 orang kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir, salah satu dari mereka berasal dari kam kultivator. 2 lainnya dari kam kehidupan aneh melarikan diri segera setelah mereka menemukannya, dan mereka melarikan diri dengan sangat cepat dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Hah, kenapa aku tidak bisa menemukan lawan? Dari awal permainan Lord sampai sekarang, aku khawatir membunuh satu lawan sesuka hati akan membuatku mengumpulkan 10 poin untuk lolos ke babak penyisihan, saat dia terbang ke depan. Kekuatan ilahi menyebar tanpa terkendali ke miliaran tahun cahaya, mencari kemungkinan pejuang tersembunyi. Tiba-tiba, ini, Li Ze tiba-tiba merasakan sesuatu, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia menoleh untuk melihat jauh ke kanan. Di sana, ada 5 sosok dengan bentuk berbeda, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Li Ze melihat sosok kuat dari kubu lain berani terbang ke arahnya di udara. Haha, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu bergabung dengan 5 orang? Apakah pria yang lahir di kam kehidupan Hunyuan benar-benar hanya punya otot tapi tidak punya otak? Li Ze melihat sosok yang mendekat dengan cepat di kejauhan sambil mencibir melintas di wajahnya. Kemudian, Li Ze berhenti dan menunggu pihak lain mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 garis cahaya melintas di langit, mendekati miliaran tahun cahaya dari Li Ze dalam sekejap mata. Li Ze akhirnya melihat dengan jelas siapa yang datang. Hei, tidak heran mereka berani datang dan membunuhku. Tian Wu dan Tian Ming dari klan Orochi tak terbatas dari kam kehidupan Hunyuan. Yang itu pasti Ling Wudao dari klan Antelope Iblis Penghancur. Siapa 2 lainnya? Ze berpikir dalam hati. Dalam ribuan tahun sebelumnya, meskipun Li Ze tidak banyak berperang, dia telah memperoleh beberapa informasi dari beberapa orang kuat di kam kultivator. Dia termasuk di antara 100 peserta teratas di seluruh peringkat kesempurnaan Kaisar Dewa Alam Perang. Oleh karena itu, saat ini, sekilas, dia sudah menentukan identitas 3 dari 5 sosok tersebut. Tian Wu dan Tian Ming sama-sama memiliki tubuh yang terlihat seperti ular raksasa, dan setiap sisiknya sepertinya berisi alam semesta yang sangat besar. Keduanya berasal dari klan ular tak terbatas, salah satu kelompok etnis terkuat di kam kehidupan Hunyuan.
Bahkan di dunia asal pertama di mana terdapat banyak bentuk kehidupan Hunyuan, klan mereka berada dalam posisi dominan mutlak. Secara alami, Tian Wu dan Tian Ming, yang lahir di klan ini dan mampu berpartisipasi dalam pertempuran para bangsawan, tidak hanya memiliki kekuatan mereka sendiri yang jauh melebihi kesempurnaan Kaisar Dewa pada umumnya, tetapi juga memiliki harta rahasia Hunyuan yang sangat berharga. Ling Wudao adalah tubuh manusia dengan 9 kepala mirip antelop yang tersusun di kedua bahunya. Juga lahir di dunia sumber pertama, meskipun nenek moyang klan tidak memiliki tempat duduk di tanah abadi seperti nenek moyang klan ular tak terbatas, dia juga salah satu dari banyak nenek moyang kam kehidupan sumber kekacauan bawaan. Dan menurut catatan intelijen, kekuatan Ling Wudao masih lebih tinggi dibandingkan Tian Wu dan Tian Ming. Adapun dua sosok tersisa yang berkumpul, satu ditutupi tentakel putih, dan penampakan spesifiknya tidak terlihat jelas, sedangkan yang lainnya tampak seperti kura-kura raksasa, membawa benda besar seperti peti mati emas di punggungnya. Kedua sosok ini tidak muncul dalam intelijen yang dikumpulkan oleh Li Ze sebelumnya, jadi Li Ze tidak mengetahui detail pihak lain. Hanya, saat mata Li Ze tertuju pada peti mati emas di punggung kura-kura raksasa, ledakan alarm datang dari lubuk jiwanya, menyebabkan dia tanpa sadar memusatkan sebagian besar perhatiannya pada kehidupan Hunyuan kura-kura raksasa. Li Ze memiliki intuisi bahwa kura-kura raksasa aneh ini adalah yang paling menakutkan di antara 5 makhluk Hunyuan di depannya. Li Ze dari Kam Kultivator, hari ini adalah hari kematianmu. Tian Wu dari klan ular tak terbatas dengan lembut mengguncang tubuhnya, dan suaranya bergema di dunia. Hah, dia benar-benar mengenalku. Murid Li Ze menyusut dan dia berpikir bahwa meskipun ada peringkat dalam permainan Lord, para peserta hanya bisa memeriksanya sendiri. Namun, pemikiran akan keterkejutan itu terlintas dalam sekejap. Bahkan jika pihak lain mengenalinya, itu bukanlah apa-apa. Haha, hanya kamu. Li Ze terkekeh dengan nada menghina. Semua orang dapat mendengar sarkasme dalam kata-kata Li Ze. Tian Wu dan Tian Ming tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Meskipun mereka mengetahui informasi dan kekuatan spesifik Li Ze melalui leluhur tertentu dari kam kehidupan Tiansheng, Hunyuan mengetahui bahwa mereka tidak sebaik Li Ze, mereka juga memiliki harga diri sendiri. Terlebih lagi, untuk mengepung dan membunuh Li Ze, 5 kaisar dewa tertinggi dari kam kehidupan bawaan Hunyuan telah berhasil bersatu. Ho, saudaraku, kenapa repot-repot berbicara omong kosong, ayo kita lakukan secara langsung. Tian Ming, anggota lain dari klan ular tak terbatas, berteriak dengan keras. Pesawat ulang-alik panjang sebenarnya adalah pesawat ulang-alik panjang yang bersinar dengan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kayu petir ungu, harta karun rahasia sumber kekacauan domain. Hati Li Ze bergerak sedikit. Pesan yang dia terima berisi informasi tentang harta karun rahasia ini. Harta karun rahasia domain ini sangat terkenal dan memiliki kekuatan yang besar. Wow, momentum Tian Wu juga meningkat, dan lapisan gelombang hijau langsung menyebar dari tubuhnya. Ini juga merupakan harta rahasia Hunyuan tipe alam, bernama Bitao Yuan. Dalam sekejap, ruang dan waktu tak berujung di sekitarnya menjadi Zeguo, tak terbatas, meliputi Li Ze dan 5 makhluk Hunyuan lainnya. Fusi, Tian Wu dan Tian Ming meraung pada saat bersamaan. Kayu guntur ungu mengalir dengan energi ilahi dan langsung menyatu ke dalam air hijau yang memenuhi langit. Air dan guntur saling terkait, ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka melonjak, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang dan waktu yang stabil ini. Gemuruh, gelombang airnya deras dan menutupi langit, ngarai, hutan, dan pegunungan dalam sekejap. Hampir seketika, medan fusi ini telah mencakup radius ratusan miliar tahun cahaya. Stabilitasnya sungguh luar biasa, bisa menutupi area seluas itu, dan kekuatan pengikat mengerikan yang terkandung di dalamnya juga sama mencengangkannya. Kota fantasi, di istana besar di belakang alun-alun, banyak penguasa Hunyuan duduk di singgasana. Tak terbatas, kamu benar-benar membiarkan 5 kaisar dewa tertinggi berputar dan membunuh kultivator bernama Li Ze. Apakah kamu tidak takut terbalik? Ada kehidupan aneh yang ditanyakan oleh Dewa Hunyuan kepada ular tak terbatas dan kam kehidupan bawaan Hunyuan lainnya. Tuanku tersenyum dan berkata, orang kecil itu tidak lemah. Begitu dia gagal, permainan tuanmu mungkin akan hilang. Haha, jika ini semua gagal, itu karena anggota klan yang lebih muda tidak kompeten. Kita masih bisa kalah dalam permainan tuan. Ular tak terbatas berkata sambil tersenyum, selain itu,
Meskipun semut dikam pembudidaya punya beberapa cara, tapi dikam kami junior ini tidak buruk sama sekali. Siapa yang tahu kalau mereka bisa membunuhnya? Saat dia berbicara, dia melirik ke arah kura-kura raksasa yang membawa peti mati emas. Sangat percaya diri, pemimpin Hunyuan of Strain Life melirik ke arah ular tak terbatas. Tidak jelas dari mana kepercayaan dirinya berasal, tapi dia senang menonton pertunjukan itu dan tidak berkata apa-apa. Di seberang aula, Senior Yuan, Li Ze tiba-tiba dikepung. Orang bodoh yang lahir di kam kehidupan Hunyuan itu pasti menggunakan cara rahasia untuk mempengaruhi permainan Tuhan. Wu berkata dengan dingin, haruskah kita mengambil tindakan dan memberi mereka pelajaran? Lupakan saja. Yuan memandang Li Ze di lingkaran pertempuran dengan wajah tenang, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, apa yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan cara untuk menyampaikan beberapa informasi, dan itu tidak bisa secara langsung mempengaruhi pertempuran di dalam lingkaran. Pertempuran ini adalah ujian lain bagi si kecil Li Ze. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, tidak ada peserta di dunia pertempuran yang bisa menjadi lawannya. Melewati pemilihan pendahuluan dengan mudah cukup membosankan, dan tidak banyak membantu, efek penggilingan. Mari kita lihat, peti mati emas di atas kura-kura raksasa itu cukup bagus. Seharusnya itu menjadi harta karun nomor 2 setelah harta rahasia Tuan. Dengan kemampuan observasi para penguasa seperti Yuan, mereka dapat dengan mudah melihat bahwa pengepungan Li Ze oleh 5 makhluk Hunyuan di dunia perang seharusnya merupakan tindakan terencana dengan campur tangan kekuatan eksternal. Tapi Yuan berpikir tidak perlu menghentikannya. Menurutnya, semakin kuat efek temper pada Li Ze jika dia bisa berpartisipasi dalam permainan Tuan ini, semakin baik. Kaisar Dewa berada di alam pertarungan sempurna. Dampak dari air guntur yang dahsyat langsung menenggelamkan Li Ze, dan kekuatan pengikat yang kuat membuat Li Ze merasa tertekan. Kombinasi dari dua harta rahasia Hunyuan yang mirip alam, kekuatan alam ini memang sangat kuat. Lapangannya tersebar, yang membatasi penggunaan keterampilan tubuhku dan kecepatan terbangku juga berkurang tajam. Ini harus dipersiapkan oleh mereka untuk bidang seni rahasia tingkat pertama menara sumber merah api karma yang juga diekspos sebelumnya. Jika Karma Fire Red tidak diaktifkan, resistensi domain Yuan Pagoda akan sangat melemahkan kekuatan tempurku, pikir Li Ze dalam hati. Kebanyakan dari mereka yang dapat mencapai tingkat sempurna Kaisar Ilahi memiliki harta rahasia domain yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, mereka akan mengetahui beberapa teknik rahasia domain. Ketika dikombinasikan dengan domain harta karun, mereka dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan sama seperti sebelumnya. Li Ze menggunakan pemahamannya sendiri untuk menciptakan medan cahaya pedang. Tapi betapapun kuatnya bidang ini, kebanyakan darinya hanya berada pada level Kaisar Dewa. Jika Anda ingin mengaktifkan bidang yang lebih kuat, Anda harus mengandalkan harta karun rahasia sumber chaotic yang mirip domain. Hanya ada sedikit harta rahasia Hunyuan tipe domain di tangan makhluk Hunyuan tingkat tinggi. Tentu saja, kesempurnaan Kaisar Dewa memiliki lebih sedikit lagi. Bahkan jika kesempurnaan Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam permainan Tuan sekarang adalah elit di antara faksi-faksi besar, jumlahnya sangat sedikit. Ini juga merupakan alasan mengapa upaya Li Ze sebelumnya di bidang industri pagoda sumber merah berapi tidak menguntungkan. Ini tidak sebaik sekarang. Beberapa orang kuat dari kam kehidupan Hunyuan di sisi berlawanan jelas sudah siap menabrak. Di bawah kendali dua orang kuat dari klan ular tak terbatas, kekuatan air tiba-tiba melonjak, membentuk gelombang yang menghantam Li Ze dari segala arah, tetapi Li Ze berdiri diam di tengah gelombang yang bergemuruh, tak bergerak. Haha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan kamu ingin menyakitiku dalam bidang seperti itu. Li Ze menggelengkan kepalanya. Setelah berkultivasi dengan kesempurnaan Kaisar Dewa, alam semesta batin yang besar, dan mencapai tingkat ketiga dari tubuh pertempuran Hunyuan, ditambah dengan armor surga penipu harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia, pertahanannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, bahkan tanpa menggunakan domain menara sumber api merah karmik, domain lawan juga sulit untuk melukainya. Kakak kedua, Ling Wudao, Bai Ying, Gui Lao, jelas kita tidak bisa melakukan apapun padanya hanya dengan wilayah kekuasaan kita, ayo kita bertindak bersama. Tian Wu berbisik, bunuh. Tubuhnya yang besar berubah seketika, dan dia berdiri tegak. Sisiknya berubah menjadi baju besi berwarna putih keperakan. Dua cakar raksasa terentang dari perutnya gelombang.
Tianming yang berada di sebelahnya juga mengalami perubahan serupa. Sebuah pedang muncul di cakarnya, dan guntur menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membunuh Li Ze. Satu kapak perang, satu pedang perang. Tian Wu dan Tianming, dua makhluk hunyuan dari klan ular tak terbatas, keduanya adalah petarung jarak dekat yang kuat. Dengan berkah dari domain tersebut, kecepatan mereka tiba-tiba melonjak, mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Kekuatan serangan ini layak untuk Kaisar Dewa yang terkenal. Kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatanku sebelum aku mendapatkan menara sumber merah karma. Li Ze diam-diam berpikir, dia bisa hidup sampai hari ini dan memiliki reputasi yang hebat di dunia perang, dan berapa banyak dari mereka yang lemah. Bunuh. Ketika Tian Wu dan Tianming membunuh Li Ze, di sisi kanan mereka, kehidupan hunyuan bernama Bai Ying, yang tubuhnya terbungkus tentakel putih, bergerak terbang keluar. Benang sutra putih terjalin menjadi jaring besar yang menyelimuti Li Ze. Ini adalah teknik pengekangan rahasia. Saat melakukan teknik rahasia, bayangan samar tiba-tiba muncul di belakang Bai Ying, memancarkan aura kuno dan jauh. Kemudian bayangan itu berangsur-angsur menjadi padat, seolah-olah makhluk tertinggi telah turun, dan makhluk itu menghadap ke bawah, mata besar menatap Li Ze, dan gelombang tak terlihat menyelimuti Li Ze. Serangan jiwa sempurna dari Kaisar Dewa pasti akan mengganggumu. Bai Ying sangat percaya diri. Aku akan menyerang dari jarak jauh. Ling Wudao tampak sangat berhati-hati. Di bawah sepasang sudut di atas kepalanya, dia langsung berubah menjadi busur panjang berwarna abu-abu. Dia membengkokkan busur dan menembak, dan sinar merah cemerlang berkumpul untuk terbentuk panah sebening kristal. Panah itu bersinar dengan cahaya dingin, ditembakkan dalam sekejap, dan berada di depan Li Ze dalam sekejap. Li Ze, kuharap kamu layak mengambil tindakan bersama mereka. Kura-kura raksasa, yang membawa peti mati emas dan dikenal sebagai Turtle Lao, selalu tenang, dan aliran udara emas yang menakutkan terbang dari peti mati emas di punggungnya. Keluar, pola rahasia rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir, membentuk berbagai senjata emas. Wosh! Kecepatan senjata emas ini melonjak, mengandung misteri yang indah, dan mereka bergegas menuju Li Ze. Dalam sekejap, Li Ze benar-benar diselimuti oleh serangan yang luar biasa itu. Kamu sendiri yang ingin membunuhku. Suara dingin Li Ze terdengar, itu hanya mimpi. Dengan Li Ze sebagai pusatnya, gelombang merah menyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berdampak ke segala arah. Meskipun tidak secara langsung menghancurkan medan arus guntur yang dibentuk oleh serangan gabungan Tian Wu dan Tianming, mereka juga menghancurkan ratusan orang di sekitar Li Ze kontrol semua miliaran tahun cahaya. Sambil berpikir, Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya, seperti dewa, dengan momentum yang luar biasa. Di saat yang sama, bersamaan dengan suaranya yang dingin, serangan jiwa yang menakutkan namun tak terlihat terbang keluar dari sungai mimpi di tubuhnya. Pada saat ini, jiwa Li Ze telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa, dan dengan berkah dari sungai mimpi, itu jauh melampaui kesempurnaan Kaisar Dewa pada umumnya. Kekuatan guntur, bagaikan badai, serangan jiwa Li Ze langsung menghancurkan gelombang tak kasat mata yang dilepaskan oleh bayangan di belakang Bai Ying, lalu menghantam hati Tianming, Tian Wu, Ling Wudao, Bai Ying, dan Gu Ilao. Kelima ahli teratas dalam kesempurnaan Dewa Kaisar ini semuanya merasakan jiwa mereka bergetar, terutama ketiga Tianming, Tian Wu, dan Ling Wudao. Meskipun kekuatan tempur mereka jauh melebihi kesempurnaan Kaisar Dewa pada umumnya, jiwa mereka relatif lemah, bahkan tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa yang normal, pada saat ini, merasakan serangan jiwa yang mengerikan memengaruhi kesadaran mereka, dan seluruh pikiran tampak mengaum. Kematian. Li Ze memegang Heaven's Meeting Sword dan meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ribuan jalan berkumpul, membuat ruang di sekitarnya tampak bergetar, dan dia menyerang dengan keras ke kapak perang yang diayunkan oleh Tian Wu. Bang! Diiringi erangan teredam, cakar raksasa yang memegang kapak perang itu bergetar sedikit, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung terkena dan terbang keluar. Bahkan kapak perang itu hampir terbang keluar. Tian Wu berguling kembali ratusan juta tahun cahaya sebelum dia menstabilkan miliknya. Jejak darah putih keperakan terlihat di sudut mulutnya, dan ada tatapan luar biasa di matanya. Memblokir, menebas Fei Tian Wu dengan satu pedang, pedang panjang Li Ze berputar sedikit. Untuk sesaat, dia diselimuti cahaya pedang yang berat, menghalangi anak panah yang ditembakkan oleh Ling Wudao. Gulungan. Kemudian Li Ze melesat seperti sambaran petir,
membelah benang putih yang keluar dari tubuh Bai Ying dengan pedang, dan menyerang tepat di depan Tianming. Cahaya pedang yang cemerlang, dengan rasa dingin yang menakutkan, menebas secara vertikal. Pedangnya sangat cepat sehingga meskipun diikat dengan benang sutra putih tebal, Li Ze sepertinya tidak diganggu sama sekali. Tianming, yang hendak bertarung sengit dengan Li Ze, merasakan kilatan ketakutan di dalam hatinya. Menghadapi momentum Li Ze yang seperti naga, cahaya pedang yang terang membuat jantungnya berdebar-debar perlawanan apapun, jadi dia mengangkat pedang di tangannya. Boom! Tanpa kejutan apapun, Tianming juga terlempar mundur oleh pedang Li Ze. Dia berguling selama ratusan tahun cahaya sebelum dia berhenti. Ini, apa yang mereka lihat di depan mereka mengejutkan Tianming, Tianwu, Ling Wudao, dan Bai Ying dan membuat mereka terlihat malu. Mereka sebelumnya telah menerima informasi tentang Li Ze dari Tuan Hunyuan dari Kam Kehidupan Tiansheng Hunyuan, dan mengetahui bahwa Li Ze sangat kuat. Namun, mereka juga merupakan kaisar dewa terkuat generasi ini di Kam Kehidupan Tiansheng Hunyuan kekuatan untuk menyerang, dan benar-benar terhempas oleh pedang lawan. Ini bukan lagi masalah perbedaan satu level. Jika mereka benar-benar bertarung satu lawan satu, Li Ze mungkin akan menebas mereka dengan satu pedang, dan membunuh mereka langsung dengan pedang kedua dan ketiga. Tepat ketika Li Zezeng hendak melangkah maju untuk bertarung, senjata emas yang tak terhitung jumlahnya meraung masuk. Kemanapun senjata ini lewat, guntur menyambar di sekelilingnya, gelombang air berguncang, dan medan yang dibentuk oleh menara sumber merah Yehuo juga terkena dampaknya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Li Ze terlihat serius. Kaisar Dewa berada di dunia pertempuran penyempurnaan. Wow, melihat semburan emas yang melonjak, Li Ze memiliki sebuah pemikiran di benaknya, tubuhnya gemetar, dan kecepatannya melonjak seketika. Fluktuasi hebat dalam ruang dan waktu yang disebabkan olehnya menyebabkan daerah sekitarnya mundur tanpa sadar. Tentu, tindakan Li Ze saat ini tentu saja tidak mengelak, dia bergerak maju, menghadapi semburan banyak senjata emas, dan langsung mengayunkan Heaven's Meeting Sword, pedang panjang itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menebas langsung ke semburan emas di atas. Bang! Raungan mengerikan bergema ke segala arah. Semburan emas sepertinya menghantam bebatuan gunung yang tak tergoyahkan, pecah dengan keras, dan senjata emas yang tak terhitung jumlahnya menjadi jauh lebih gelap. Li Ze juga berhenti, dengan Heaven's Meeting Sword di tangannya menghadap ke bawah, dan lengannya sedikit gemetar. Kekuatan serangan yang menakutkan. Li Ze cukup terkejut. Sejak dia memperoleh pagoda sumber merah karma, kekuatannya telah meroket, dan dia yakin bahwa bahkan Dewa Kaisar kesempurnaan tertinggi pun pasti tidak akan menjadi lawannya, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa dia menebas Tianwu dan Tianming hanya dengan beberapa pedang, sekarang, tapi kura-kura raksasa yang mengandalkan serangan peti mati emas menghentikannya. Terlalu kuat. Wajah Li Ze berubah warna dan menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Kekuatan kura-kura raksasa ini pasti tidak kalah dengan miliknya, atau bahkan lebih kuat budidaya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Mata Li Ze dingin, dan dia berdiri di atas air api yang tak berujung dengan pedang di tangannya. Niat membunuh yang tak terlihat dan dingin menyebar, dan dia menatap dengan dingin ke arah itu orang di kejauhan. Apa kita tidak saling mengenal sekarang? Mata Gui Lao sepertinya mengandung sebuah dunia, damai dan luas, tua dan bijaksana, yang sangat kontras dengan sikap dingin Li Ze yang tak terbatas. Senyuman muncul di wajah besarnya, Li Ze. Saya memang seorang praktisi yang dianggap sebagai ancaman oleh para leluhur. Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Makam Si, Tuan Gui. Li Ze menuliskannya dalam hati. Di kejauhan, ada bekas keanehan di wajah Tianming, Tianwu dan lainnya. Meski mereka lahir di Kam Kehidupan Hunyuan, mereka hanya mengetahui dari nenek moyang klan bahwa kura-kura raksasa tersebut diberi nama Gui Lao. Petik 1. Saya bahkan tidak tahu nama asli Gui Lao. Sekarang Tuan Turtle telah mengambil inisiatif untuk memberitahunya, bukankah itu berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama aslinya? Dalam permainan Tuan ini, Anda bisa lolos jika Anda mencapai 10 poin, jadi saya tidak terlalu tertarik kapan saya akan mendapatkan poin. Saya hanya ingin bermain melawan beberapa lawan yang kuat. Turtle Lao tersenyum dan berkata, saya punya telah berkultivasi secara rahasia selama ini. Kaisar Dewa diam-diam mengamati semua peserta perang. Di seluruh dunia perang, hanya ada 3 orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawanku.
Aku telah bertarung melawan dua lainnya secara diam-diam, dan yang terakhir adalah kamu. Gui Lao menatap Li Ze dengan semangat juang yang meningkat tubuhnya. Baiklah, banyak leluhur mengirim pesan, meminta saya untuk mengelilingi Anda, jadi saya akan melawan Anda dengan seluruh kekuatan saya sekarang. Tidak perlu memutuskan apakah Anda masih hidup atau mati, tapi saya harap Anda akan menggunakan semua kekuatanmu. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengambil tindakan saat kita bertarung. Li Ze, ayolah. Kura-kura tua meraung, selamat berjuang. Kuharap kamu bisa membantuku menerobos sumber kekacauan. Aura damai itu mengandung rasa penindasan yang mengerikan sebesar gunung. Itu adalah keinginannya untuk berperang, dan keyakinannya pada dirinya yang tak terkalahkan. Niat membunuh dan niat bertarung bertabrakan satu sama lain, dan kedua belah pihak memahami kekuatan mengerikan satu sama lain. Bas! Sebuah retakan terlihat di peti mati emas di punggung kura-kura, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terpancar, dan aura misterius dan mulia menyebar. Dalam sekejap, dengan tubuh besarnya sebagai intinya, ribuan senjata emas muncul di sekelilingnya, baik pisau, pedang, tombak, atau tombak, berbagai jimat Tao menyebar dari senjata tersebut. Ayo, biarlah medan air guntur dan kilat yang semula digunakan Tianwu dan Tianming menghilang tanpa sadar. Aura senjata-senjata ini jauh lebih kuat daripada semburan emas yang diblokir Li Ze barusan. Senjata-senjata emas itu terjalin untuk membentuk susunan pertempuran senjata yang besar, yang mengumpulkan dan memancarkan berbagai aura, menyelimuti kura-kura tua itu. Misterius, kuno dan mulia. Meski sudah lama mengetahui betapa kuatnya Gui Lao, Tianwu, Tianming, Ling Wudao dan ahli kehidupan Hunyuan lainnya masih merasa ketakutan. Perlu dicatat bahwa aura pada setiap senjatanya tidak kalah dengan harta karun rahasia Hunyuan biasa. Mungkin kekuatan satu senjata rata-rata di antara senjata harta karun rahasia Hunyuan, tetapi puluhan ribu senjata dapat disatukan menjadi satu. Kekuatannya benar-benar melebihi harta rahasia Hunyuan kelas dunia biasa. Di sisi berlawanan, murid Li Ze sedikit menyusut ketika dia melihat serangan yang dipicu oleh lawan, dan hatinya tidak bisa menahan tegang. Formasi pertempuran yang terdiri dari puluhan ribu senjata yang setara dengan harta rahasia sumber caotik biasa. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa bahkan dengan tingkat pemurnian menara sumber merah api karma saat ini, dia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Sebentar saja, puluhan ribu senjata emas telah membentuk pola rahasia yang rumit, dan akhirnya menghubungkannya untuk membentuk formasi yang besar dan lengkap. Formasi tersebut memiliki Gui Lao sebagai pusatnya, dengan sinar cahaya tak berujung melintasi seluruh area. Dan di tengah formasi, peti mati emas pada Tuan Gui juga memancarkan aura yang sangat kaya, menghubungkan seluruh formasi dan memancarkan cahaya keemasan yang kabur. Haha, Li Ze, ini, 10.000 senjata kembali ke peti mati reruntuhan, tolong beri pencerahan padaku. Diiringi tawa Gui Lao, peti mati emas itu berkumpul menjadi formasi besar dan terbang dari punggungnya. Selama raungan, puluhan ribu senjata mengikuti peti mati itu melintasi kehampaan, membentuk semburan mengerikan yang langsung menghancurkan Li Ze. Diiringi tawa Gui Lao yang jelas, semburan emas itu seperti pelangi emas yang turun dari 9 langit. Hanya satu penerbangan yang menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Tabrakan sederhana ini adalah teknik rahasia yang kuat yang mengandung kekuatan tertinggi. Haha, semua senjata kembali ke peti mati reruntuhan. Lihat aku bisa menghancurkannya dengan satu pedang. Hati Li Ze juga dipenuhi dengan semangat juang. Dengan gerakan di dalam hatinya, pola rahasia kedua pagoda Yehuo Hongyuan adalah menyala, dan nafasnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Mencapai puncaknya, tubuhnya bergetar dan seketika berubah menjadi aliran cahaya, berkedip-kedip dan membentur. Adegan ini membuat Tianwu dan makhluk Hunyuan lainnya yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semakin terkejut. Li Ze, yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sikat, aliran deras menderu melintasi langit, cahaya keemasan tersebar, dingin dan dingin. Kong, petir dari Heaven's Meeting Sword menghantam semburan emas, dan kemungkinan kekuatan yang terkandung dalam keduanya dilepaskan seketika. Peti mati emas yang memicu formasi itu langsung tertegun ketika Li Ze menebasnya dengan pedangnya, lalu terbang mundur. Hal itu terimplikasi oleh nafas Gui Lao, dan akhirnya stabil. Li Ze juga terbang mundur selama puluhan tahun cahaya sebelum berhenti, tapi matanya melepaskan semangat juang yang mengerikan.
Saya tidak menyangka akan menghadapi lawan yang begitu kuat dalam pemilihan pendahuluan ini. Li Ze berpikir dalam hati. Pedang yang sangat menakutkan, isinya ribuan kekuatan dan setebal gunung. Mata Gui Lao berbinar, lalu dia meraung dengan suara rendah, "Li Ze, ayo lagi." Kali ini, Turtle Lao tidak membiarkan peti mati emas di punggungnya meninggalkan tubuhnya, tetapi memegangnya di kaki depannya, dan kemudian mengaktifkan formasi di sekitarnya, memberkati tubuhnya dengan kekuatan besar yang diaktifkan oleh puluhan ribu senjata, menjadikannya miliknya. Tubuh besar berubah menjadi emas. Gemuruh. Tubuh besar itu langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Li Ze. Di saat yang sama, peti mati emas itu diayunkan seolah-olah memegang alam semesta emas dan menghantam Li Ze. Membunuh. Li Ze sangat tenang di hatinya, berubah menjadi hantu, dan menyerang Tuan Gui dalam sekejap. Jika kekuatan Tuan Gui tidak kalah dengan Li Ze saat ini, maka dalam hal kecepatan, Li Ze kalah jauh lebih unggul darinya. Secepat kilat dan bergerak seperti hantu. Dalam waktu singkat, Li Ze mendekati Gui Lao dan memasuki area yang ditutupi oleh deretan senjata besar. Cahaya keemasan bersilangan. Kembali ke reruntuhan, mati. Suara Old Gui dingin. Banyak senjata yang awalnya ditangguhkan tiba-tiba menyala dan melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Mereka berkumpul menjadi pedang besar dan menebas Li Ze yang memasuki formasi peti mati emas di tangannya juga melambai dan jatuh ke arah Li Ze seperti kilat. Mata Li Ze tenang, dan dia menebas Heaven's Meeting Sword di tangannya tanpa ragu-ragu. Kong, 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 peti mati emas dan pedang pengumpul besar bertabrakan dengan Heaven's Meeting Sword di tangan Li Ze berulang kali, dan kekuatannya terus menyebar, tapi Li Ze mengandalkan dengan kecepatan absolutnya, dia melewati celah antara serangan lawan berulang kali, dan dengan bantuan serangan balik, dia terus mendekati wujud asli Gui Lao. Namun, kumpulan besar senjata itu seperti dunia yang lengkap, dengan lapisan kecemerlangan emas yang tak ada habisnya, memberikan tekanan besar pada tindakan Li Ze, dan serangan lawan bahkan lebih kuat dalam susunan besar. Tabrakan berulang kali, pemboman berulang kali. Gui Lao mengandalkan formasi besar yang dia kendalikan untuk terus bergerak dan menghindar, menyebabkan Li Ze gagal lagi dan lagi, tidak mampu mendekati tubuh lawan. Tekanan dari formasi besar ini sungguh mengesankan, dan meskipun kura-kura tua ini dalam kondisi yang buruk, kemampuan fisiknya sangat bagus. Saya pikir akan terlalu sulit untuk mendekatinya. Pikiran Li Ze berpacu dengan pikiran. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan dua kaisar dewa kehidupan aneh yang aku lawan sebelumnya, kesempurnaan, jauh lebih rendah darinya. Gui Lao merasakan tekanan besar di dalam hatinya. Meskipun dia mengendalikan peti mati 10.000 senjata Guiksu, dia kejam dan dapat dibuang. Namun, dia memiliki banyak energi. Jika dia tidak dapat mengalahkan lawannya dalam jangka waktu tertentu, dia sendiri yang akan dikalahkan. Pada saat ini, saat pertempuran antara keduanya berlangsung, banyak orang kuat Hunyuan di seluruh kota fantasi mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Ini adalah pertarungan yang sangat mengerikan. Seorang pria yang tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi, menghunus pedang panjang untuk membunuh orang dimanapun, memancarkan aura yang mendominasi. Yang satu lagi dikelilingi oleh banyak formasi besar yang terdiri dari senjata, memancarkan aura keputusasaan saat gunung-gunung bertumpuk satu sama lain. Meskipun kekuatan semua pembangkit tenaga listrik Hunyuan jauh lebih unggul dari mereka, kekuatan tempur kuat yang mereka tunjukkan di alam sempurna Kaisar Ilahi juga menggerakkan banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan. Kaisar Dewa berada di dunia pertempuran penyempurnaan. Qiyang, kedua makhluk tertinggi bertarung satu sama lain lagi, dan Li Ze melepaskan semua kekuatan tempurnya. Dia menggunakan serangan jiwa berulang kali untuk mempengaruhi Gui Lao. Ditambah dengan amplitudo menara sumber merah Yehuo, kecepatan dan kekuatannya sangat mencengangkan. Setelah banyak pertemuan dan tabrakan, cahaya pedang yang terkondensasi dari susunan besar tidak berpengaruh pada Li Ze. Dia ditebas berkali-kali oleh Li Ze menggunakan Heaven's Meeting Sword juga di sana. Serangan berulang-ulang Li Ze tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Dilihat dari penampilannya saja, Li Ze benar-benar menekan Gui Lao dalam menyerang dan berada di atas angin. Wow, Turtle Lao sangat tenang. Bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia akan tetap mengaktifkan formasi besar dan menyerang Li Ze. Keduanya dianggap memberikan segalanya. Pedangnya bersinar terang, dan bayangan pedang itu seperti tenda,
masing-masing bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan. Di bawah tabrakan ini, pemahaman Li Ze tentang ilmu pedang perlahan meningkat, tapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya mencoba yang terbaik, mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan bertarung dengan gembira. Aku menyerang dan membunuhmu lagi dan lagi. Tidak peduli seberapa canggih pertahananmu, tidak peduli seberapa kuat harta rahasia peti mati emasmu, jika kamu mempertahankannya untuk waktu yang lama, kamu akan kehilangannya. Selama aku menemukan kekurangannya, ini akan menjadi akhir bagimu. Li Ze seperti orang gila. Ratusan perkelahian, konfrontasi langsung, dan dia masih memiliki energi untuk mengaktifkan harta rahasia tanpa kehilangan kekuatan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Gui Lao juga cukup terkejut pertarungan, di bawah tabrakan, energi Li Ze untuk mengaktifkan harta rahasia seharusnya tidak mencukupi. Perlu dicatat bahwa energi yang dikonsumsi untuk memanipulasi tingkat harta rahasia Hunyuan kelas dunia dari peti mati Guiksu 10.000 senjata sangat mencengangkan. Bahkan dengan akumulasi kekuatan di tubuh Gui Lao, dia merasa sedikit lelah, tetapi Li Ze tetap saja penuh energi. Bagaimana Tuan Gui bisa mengetahui bahwa dengan akumulasi alam semesta di tubuh Li Ze, bahkan jika dia kelelahan, dia tidak akan berada dalam kondisi kekurangan energi. Li Ze, Gui Lao mengaktifkan formasi dan menggantungnya di sudut kehampaan. Dia memandang Li Ze di kejauhan. Jejak kesungguhan dan kegilaan melintas di matanya yang awalnya tenang, dan dia meraung, "Li Ze, untuk pertama kalinya, Anda adalah satu-satunya orang di level yang sama yang mampu bertarung melawan saya begitu lama. Anda benar-benar kaisar dewa terkuat yang pernah saya temui sejauh ini. Jadi, kamu pantas mendapatkan semua usahaku." Suara serius itu bergema di antara langit dan bumi. Peti mati emas di cakar tertelau bersinar terang, dan formasi besar di sekitarnya mulai berputar. Dalam sekejap, 10 formasi kecil terbentuk di sekelilingnya, dan dengan lambaian tangannya, 10 pedang emas terbang keluar dari aula. Sebuah formasi besar terdiri dari ribuan senjata emas. Masing-masing dari 10 formasi besar membangkitkan kekuatan besar dan memberkati 10 pedang emas tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. 10 pedang, mati. Wajah Turtle Lao terlihat sedikit garang. Jelas sekali bahwa mempertahankan 10 pedang perang emas ini benar-benar menghabiskan seluruh usahanya, dan dia bahkan tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Li Ze, datang dan bertarung. Mengikuti auman Gui Lao, 10 pedang perang emas itu terjalin dan berputar seperti kilat, saling memutar, dan kecepatannya terus melonjak, bahkan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Ada 10 pedang perang emas, tapi sepertinya ada puluhan juta sinar cahaya pedang perang, menembaki Li Ze dari segala arah pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa merasakan fluktuasi ruang dan waktu sama sekali. 10 pedang emas ini sangat aneh. Li Ze terkejut di dalam hatinya. Dia merasa 10 pedang emas itu sepertinya mengandung arti khusus, menyebabkan waktu dan ruang di sekitarnya berubah. Tampaknya menjadi sangat stabil, yang merupakan rahasia yang sangat menakutkan. Jika Li Ze dapat dengan mudah memblokir peti mati emas sebelumnya dan dapat melakukan serangan balik lagi dan lagi, tetapi sekarang 10 pedang emas terbang, baik dalam kecepatan maupun kekuatan telah meningkat pesat, dan mereka menyerang dan membunuh pada saat yang bersamaan meningkat tajam. Wosh, wosh, wosh. 10 pedang perang emas menyapu dari segala arah dengan kekuatan mendominasi dunia. Buka, Li Ze, bagaimanapun, tidak mundur tetapi maju, tubuhnya gemetar, dan dia melancarkan serangan terlebih dahulu. Tubuhnya berkedip, dan dia menghindari pemboman 3 pedang emas dalam sekejap, dan kemudian pedang pukulan surga di tangannya ia menyerang pedang pertempuran emas lainnya. Bang, 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 seperti pemboman palu godam, Heaven's Meeting Sword melewati pedang emas itu, mengeluarkan suara mendesis dan menerbangkannya, lalu mengayunkannya berulang kali, menjatuhkan yang lain, prajurit. Pedang itu terbelah. Pada akhirnya, dia menghindari 3 dari 10 pedang perang emas, dan setelah membelah 5 dengan Heaven's Meeting Sword, 2 akhirnya menimpanya. Boom! Seluruh tubuh Li Ze terpesona oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam 2 pedang emas. Dia terbang mundur selama ribuan tahun cahaya dalam sekejap, lalu dia berguling dan menstabilkan tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncul, muncrat. Harta rahasia Hunyuan kelas dunia milik lawan memiliki kualifikasi untuk menembus pertahanan armor penindas dan menyebabkan dia terluka. Harta rahasia yang sangat kuat, serangan yang mengerikan, terus-menerus.
Meskipun dia terluka, semangat juang di mata Li Ze menjadi lebih kuat. Hanya dengan bertarung dengan orang kuat seperti itu kekuatanku dapat meningkat pesat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.